Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masjid An-Nur Nyaman. Alhamdulillah hadirin, acara pembukaan atau yang biasa kita sebut dengan halal bihalal ini hanya ada tradisinya di negara kita, Indonesia. Indonesia ini luar biasa, apa aja bisa dan ada. Yang gak ada di negara lain, di negara kita ada. Di antaranya adalah halal bihalal. Orang gak paham apa itu halal bihalal. Kalau di Mekah, Madinah, kalau biasa kita pergi ke Madinah, itu ada pasar kurma. Kalau kita berjumpa dengan pedagangnya, kita bilang halal, dia bilang halal, udah kita makan. Berarti halal. Jadi kalau misalnya jamaah makan kurma di kebun kurma, halal makan. Ini udah pedagang satu lagi, halal makan. Pedagang satu lagi, halal makan. Itu keluar dari situ kenyang makan kurma. Amin ya rabbal alamin. Minuman itu juga halal. Itu artinya halal. Jadi kita lakukan apa yang dia ridhoi. Itu kalau di Arab, makanya nggak bisa juga kita praktekkan halal di sini. Misalnya ini halal, istri kita halal, nggak boleh. Jadi halal bihalal itu dari kata al-hillu. Jadi orang Arab ini mengatakan bahwa halal itu dari akar kata al-hillu. Al-hillu artinya mengurai, yang kusut. Jadi sesuatu yang kusut maka diurai. Maka kalau ketika orang Arab mengatakan al-hillul muskilah, telah terurai semua urusan kita yang ruwet. Jadi misalnya permasalahan dalam satu perusahaan, lalu dia terurai semuanya. Itu mereka mengatakan al-hillul muskilah. Semua yang ruwet-ruwet udah terurai semua. Alhamdulillah. Atau benang yang tercerabut, yang kusut-kusut. Kalau kita dulu main layangan ada benang tuh. Hillul habli, telah terurai benang yang kusut-kusut yang ada yang kita miliki. Nah, makanya halal bihalal ini adalah kalau kita berjumpa satu dengan yang lainnya, intinya adalah silaturahim dan maaf memaafkan. Artinya kalau kita punya urusan yang ruwet-ruwet dengan orang lain, apalagi saudara kita, jamaah semuanya, sehingga dengan cara halal bihalal ini semuanya menjadi terurai. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada acara halal bihalal, intinya saling maaf dan memaafkan. Itu intinya semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang kita lakukan atau yang Allah takdirkan kita berada di bulan suci Ramadan, itu semata-mata Allah menginginkan kita menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelum Ramadan. Dan orang di pasca Ramadan itu macam-macam. Paling tidak ada 3 kelompok orang ketika dia setelah menghabiskan waktunya di bulan suci Ramadan. Ini Ramadan Syawal. Yang pertama, orang yang sebelum Ramadan kurang baik, masuk Ramadan dia dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, kesalahannya, semua apa yang menjadi penghalang dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu keluar Ramadan menjadi orang yang lebih baik lagi. Ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini mencuci kita manusia dari dosa, dari kesalahan, dari noktah-noktah hatam yang ada di dalam hati kita, sehingga keluar Ramadan Idul Fitri itu kita menjadi orang yang baru lagi, seperti orang yang baru lahir, menjadi lebih baik, ibadahnya lebih baik, keimanannya lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala, muamalahnya kepada sesama manusia lebih sempurna, lalu ketakwaannya lebih meningkat.
Nah, ini intinya yang sebelum Ramadan dia jarang ke masjid, setelah Ramadan di Idul Fitri ini, di bulan Syawal dan seterusnya dia senang ke masjid. Berarti bagus itu, hasilnya berhasil. Karena hasil dari training kita itu dilihat setelahnya, bukan pas trainingnya. Kalau trainingnya emang dia benar-benar melakukan, tapi setelahnya itu yang menjadi penilaian. Akan berhasilkah trainingnya atau tidak, itu dilihat setelahnya. Sebelumnya jarang baca Al-Quran, datang Ramadan, lalu dia setelah Ramadan senang baca Al-Quran. Sebelum Ramadan jarang silaturahim, datang Ramadan Allah ringankan, setelahnya dia selalu silaturahim. Kalau kita lihat ketika Ramadan atau setelah Ramadan bulan Syawal, itu banyak orang yang silaturahim. Lanjutkan terus silaturahim itu sampai kita berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Jadi apa saja yang Allah inginkan, Allah perintahkan, dia kerjakan pasca Ramadan. Nah, inilah artinya orang ini mendapatkan nilai yang luar biasa sebagaimana Allah inginkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Orang-orang yang berhasil di dalam bulan suci Ramadan, dia akan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa nggak bisa dinilai 1-2 hari, terus-menerus sampai akhir hayat kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang pasca Ramadan insya Allah berhasil. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berhasil di dalam bulan suci Ramadannya, dia banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak istighfar. Karena apa? Karena manusia kita ini semuanya lemah, nggak ada yang mampu kita untuk keluar daripada ujian yang luar biasa di dunia ini. Makanya Allah perintahkan bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Setiap waktu, setiap saat, terutama setiap sholat 5 waktu. Ini artinya wasari ila maghfiratin min rabbikum. Jangan sampai kita datang waktu sholat itu nggak bersegera, karena sholat ini menghapus antara sholat dengan sholat. Ketika Allah panggil hayya 'alas sholat, udah kita bersegera, udah tinggalin yang lainnya, main bola, nonton bola, main bulu tangkis, pingpong, apalagi catur, ada, tinggalin semua. Catur ditinggal itu nggak akan berubah, kecuali ada yang iseng. Itu sholat dulu semuanya. Jadi ini makna kalau kita berhasil Ramadan kita bersegera untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat diri kita masing-masing aja, jangan kita lihat orang lain. Kita ini lebih mengikuti keinginan kita apa keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maghfirah itu diantaranya kita bersegera melaksanakan sholat. Karena sholat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istimewa. Karena cuma satu-satunya perintah Allah yang ada di muka bumi ini, dari sejak Allah ciptakan bumi sampai hari kiamat, yang Allah panggil langsung utusannya menghadap kepada dirinya, yaitu perintah sholat. Yang lain semuanya di dunia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arduhas samawati wal ardh, yang surga ini seluas langit dan bumi. Ini kalau jamaah melihat bagaimana langit dan bumi, itu ada aplikasi untuk kita bisa melihat semua planet-planet, planet Neptunus, Mars, matahari termasuk, berapa luasnya, berapa ininya, berapa jarak dengan bumi, itu miliaran tahun. Bayangkan, ini luas surga. Kita di bumi ini cuma bagian debu daripada bumi dan
planet yang ada di muka bumi ini. Kita cuma kecil doang. Tapi yang kecil ini semua pada rebutan luar biasa, sehingga menghalalkan segala cara. Nah, inilah herannya manusia. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ditafsirkan Allahu bi amali ta'ah wa tarkil ma'asi. Orang bertakwa itu mengamalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kemarin kita luar biasa menjadi hamba atau abdul rabbaniyun, menjadi hamba rabbani. Bangun sebelum subuh semua kan. Kita kalau lihat Ramadan orang-orang Islam itu, lihat di tanggal 1 Ramadan itu masjid penuh kan ya? Luber kan? Sampai itu luber, maksudnya sampai belakang-belakang. Nggak muat, di tempat saya nggak muat, itu padahal gede banget, luar biasa. Nah, itulah hakikatnya orang-orang yang beriman kepada orang-orang Islam, yang dia gembira masuk bulan suci Ramadan. Di awal yang pertama dia luar biasa, semua sholat subuhnya juga penuh di awal Ramadan. Nanti kalau setelah 10 hari, 20 hari itu seleksi alam. Cuman tinggal orang yang istiqomah, yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal setelah Ramadan lebih istimewa lagi. Cuma 1 saf, 2 saf gitu aja. Di sini tadi berapa saf? 2 ya? 3. Alhamdulillah. Ini rata-rata 3 saf. Di tempat saya juga 2-3 saf. Kalau banyak tamu 3 saf. Nggak banyak tamu 2 saf. Kalau pada pergi jalan-jalan 1 saf. Kalau pertama Ramadan itu cuma setengah saf. Pada kemana? Oh ya maklum dah, pada jalan-jalan, pada ke Anyer, pada ke Bandung, pada ke Puncak, pada mudik dan lain sebagainya. Uiddat lil muttaqin bi amalin ta'ah. Taat ini terus menerus, tidak sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalaupun sakit tetap dia harus melaksanakan sholat. Makanya nanti ini bapak-bapak harus belajar fikih sholat. Ketika kita dalam keadaan dirawat, lalu infus di mana-mana, lalu kita buang air besar di situ, kita buang air kecil di situ, wajib sholat ya? Tetap wajib. Lalu gimana tuh najis-najis yang ada? Itu sholat namanya lihurmatil waktu, untuk menghormati waktunya zuhur, kita sholat, kita bersihkan dulu semuanya, kita ambil air wudhu, kita sholat. Allahu Akbar, nggak bisa berdiri, nggak bisa ini semuanya. Dalam keadaan diimpus nggak sadar, ada waktunya kita sholat, maka kita wajib sholat. Waktu itu saya pernah di operasi, udah operasi kutil doang. Cuma saya deg-degan luar biasa. Disuntik juga, itu masuk jam 3, keluar jam 7 malam. Jam 7 sholat isya, tapi selesai itu jam 4 operasi. Cuman nggak bisa bergerak, habis dioperasi. Gimana di sholat asar nih? Ya kita sholatnya sholat dihormatil waktu, nggak bisa bergerak sama sekali. Bergerak-geraknya jam 6:30 kalau nggak salah. Itu banyak ya. Kalau habis dioperasi nggak bisa bergerak, wah luar biasa tuh. Itu bagaimana ibu-ibu yang operasi sesar, luar biasa makanya. Nah, kata istri saya, rasain loh gimana sesar gua dulu. Sesar pun gigil luar biasa. Oh ya, saya juga menggigil. Nah, pada saat itu waktu sholat datang, kita sholat namanya lihurmatil waktu. Itu sholatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah kita sehat, kita ganti itu sholat yang kita sholat lihurmatil waktu. Waktu itu kita 2 kali kita sholat lihurmatil waktu. Itu sholat asar, sholat maghribnya kita ganti di waktu kita sudah sehat. Jadi tidak ada alasan kita tidak sholat, karena ukuran orang yang beriman ini adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lain akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala.
bahkan dalam keadaan genting sekalipun, dalam keadaan perang, itu sholat yang diajarkan itu tetap harus berjamaah. Bayangin, Nabi perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar, itu beliau dan para sahabatnya tetap melaksanakan sholat berjamaah. Dalam keadaan genting sekalipun tetap Nabi melaksanakan dengan para sahabatnya berjamaah. Nah, kalau kita dalam keadaan damai harus lebih semangat untuk berjamaah, karena berjamaah ini diantaranya adalah salah satu syiar agama kita, agama Nabi kita Muhammad SAW.